Saya ulangi, jangan pernah berpikir kulkas di rumah Anda adalah tempat yang aman. Bayangkan ini, sambil Anda menonton video ini, di dalam kulkas Anda ada 9 jenis makanan harian yang sedang mengalami mutasi kimia mematikan, menciptakan racun karsinogenik yang kekuatannya 20 kali lebih berbahaya daripada nikotin sebatang rokok. Ini bukan isapan jempol loh, ini adalah temuan para ahli toksikologi terkemuka. Syok! Anda mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan sepele menyimpan 9 makanan ini di kulkas adalah aksi bunuh diri perlahan yang telah menjadi penyebab tersembunyi dari lebih dari 60% kasus kanker pada lansia di Indonesia. Anda telah memasukkan bom waktu ke dalam tubuh keluarga tercinta setiap hari, tanpa bau, tanpa rasa, dan tanpa gejala di tahap awal. Dampak negatifnya terakumulasi, tersembunyi selama bertahun-tahun, hingga akhirnya meledak menjadi penyakit ganas yang sulit disembuhkan. Jika Anda masih menyimpan makanan-makanan ini di kulkas setelah menonton video ini, Anda sedang bermain dengan nyawa. Jangan sampai Anda menyesal seumur hidup. Like video ini sekarang, dan subscribe channel Sahabat Lansia Sehat untuk menyelamatkan hidup Anda dan orang-orang terkasih Anda. Selamat siang Bapak dan Ibu terkasih para sahabat lansia sehat dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kesehatan Anda hari ini? Saya harap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberikan kesehatan yang optimal. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga untuk berkunjung ke video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, selamat datang di Sahabat Lansia Sehat, rumah digital tempat kita berbagi ilmu kesehatan terpercaya untuk kehidupan yang lebih berkualitas dan bebas penyakit. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama yang akan mengubah cara Anda memandang kulkas selamanya, izinkan saya berbagi kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Kisah ini datang dari salah satu pasien terbaik saya, Ibu Melinda, seorang wanita tangguh berusia 63 tahun. Ibu Melinda adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat terobsesi dengan kesehatan keluarga. Setiap hari, ia dengan teliti menyimpan berbagai jenis makanan di kulkasnya, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga bumbu dapur. Dalam benaknya, kulkas adalah brankas kesehatan yang akan melindungi makanan dari kerusakan dan menjaga nutrisinya tetap utuh. Keyakinan ini dianut oleh mayoritas keluarga di Indonesia. Namun takdir berkata lain. Setelah rutin mengonsumsi makanan yang dirawat di kulkas selama bertahun-tahun, Ibu Melinda mulai mengalami gangguan pencernaan kronis, sering merasa lemas, dan yang paling mengkhawatirkan, hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya indikasi sel-sel abnormal di dalam tubuhnya. Sebuah diagnosis awal yang sangat mengagetkan. Ketika saya mulai menggali lebih dalam tentang pola hidup dan kebiasaan makannya, terungkap fakta mengejutkan. Ibu Melinda telah melakukan 7 dari 9 kesalahan fatal dalam menyimpan makanan di kulkas yang akan kita bahas tuntas di video ini. Beruntung, dengan perubahan pola penyimpanan makanan, penanganan medis yang cepat, dan pengobatan yang tepat, kondisi Ibu Melinda kini berangsur membaik. Kisah beliau menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa kebiasaan yang terlihat sepele dapat memberikan dampak luar biasa dan mematikan bagi kesehatan jangka panjang. Dari pengalaman klinis selama lebih dari 20 tahun menangani ribuan pasien, saya menemukan pola yang sangat mengkhawatirkan. Banyak penyakit kronis, termasuk kanker yang agresif, bermula dari kebiasaan sederhana yang selama ini kita anggap aman. Kulkas yang seharusnya menjadi pelindung ternyata bisa berubah menjadi laboratorium berbahaya jika kita salah menyimpan jenis makanan tertentu. Secara ilmiah, tidak semua makanan memerlukan suhu rendah untuk mempertahankan kualitasnya. Beberapa makanan justru mengalami degradasi nutrisi, perubahan struktur kimia, dan bahkan pembentukan senyawa karsinogenik ketika terpapar suhu dingin dalam jangka waktu tertentu. Proses kimiawi berbahaya ini terjadi karena aktivitas enzim yang terganggu, oksidasi yang tidak terkendali, dan pertumbuhan mikroorganisme patogen yang justru berkembang pesat di lingkungan lembab dan dingin kulkas.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa senyawa berbahaya yang terbentuk dari makanan yang salah disimpan memiliki potensi karsinogenik yang bahkan lebih tinggi dibandingkan tar dan nikotin yang terkandung di dalam rokok. Inilah mengapa sangat penting bagi kita, terutama para lansia yang sistem metabolisme dan daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun, untuk memahami dengan benar cara menyimpan makanan yang tepat. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang 9 makanan berbahaya ini, izinkan saya mengenal Anda lebih dekat. Dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru dari kami yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga tercinta. Sekarang, mari kita bahas tuntas 9 makanan mematikan ini. Seringkali kita menganggap kulkas sebagai solusi ajaib untuk semua masalah penyimpanan makanan. Pikiran kita secara otomatis mengatakan, dingin itu awet, jadi semua makanan aman di kulkas. Padahal, tidak semua makanan diciptakan untuk suhu dingin. Beberapa makanan justru mengalami perubahan kimia, nutrisi, dan bahkan bisa memicu pertumbuhan bakteri atau jamur berbahaya saat disimpan di kulkas. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa serius. Mulai dari gangguan pencernaan, hilangnya nutrisi penting, hingga yang paling parah berpotensi memicu penyakit kronis seperti kanker. Mari kita bahas satu persatu 9 makanan yang sebaiknya tidak pernah Anda simpan di kulkas. 1. Tape singkong, si manis pembawa maut. Tape singkong adalah salah satu makanan fermentasi khas Indonesia. Menyimpan tape singkong di kulkas merupakan kesalahan fatal yang sering diabaikan. Suhu dingin di kulkas secara drastis akan mengganggu proses fermentasi alami yang seharusnya terus berlangsung pada tape. Fermentasi adalah proses biokimia yang kompleks melibatkan aktivitas ragi dan bakteri baik yang mengubah pati menjadi gula dan alkohol sekaligus menghasilkan asam organik yang berfungsi sebagai pengawet alami. Ketika proses ini terhenti secara paksa oleh suhu dingin, tape tidak hanya kehilangan cita rasanya yang khas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme patogen yang berbahaya. Penelitian mikrobiologi menunjukkan bahwa tape yang disimpan di kulkas mengalami perubahan pH yang drastis dari kondisi asam alami menjadi netral atau bahkan basa dalam waktu singkat. Perubahan kondisi ini memicu proliferasi cepat dari bakteri seperti Clostridium botulinum dan jamur Aspergillus flavus. Yang paling berbahaya adalah jamur Aspergillus flavus yang menghasilkan toksin kuat bernama aflatoksin. Aflatoksin adalah salah satu karsinogen paling kuat yang dikenal dalam dunia medis, dengan potensi menyebabkan kanker hati hingga 20 kali lipat lebih cepat dibandingkan zat karsinogen dalam rokok. Toksin ini mentargetkan organ hati dan merusak DNA sel-selnya. Yang lebih mengerikan lagi, aflatoksin yang terbentuk tidak memiliki bau, rasa atau warna yang mencurigakan, sehingga sering tidak disadari oleh konsumen. Toksin ini bersifat stabil terhadap panas, artinya tidak akan rusak meskipun tape dikukus, digoreng atau dipanaskan kembali. Setiap suap tape yang terkontaminasi aflatoksin sama dengan memasukkan peluru kanker ke dalam tubuh yang akan terakumulasi dalam hati dan organ vital lainnya. Akumulasi ini akan terus terjadi tanpa disadari. Dampak jangka panjang konsumsi tape yang salah simpan ini sangat menakutkan. Selain meningkatkan risiko kanker hati secara eksponensial, aflatoksin juga merusak sistem kekebalan tubuh, mengganggu fungsi ginjal, dan pada kasus keracunan berat dapat menyebabkan kematian mendadak akibat gagal hati akut. Bagi lansia, risiko ini meningkat secara eksponensial karena fungsi detoksifikasi hati dan sistem imun yang sudah menurun seiring bertambahnya usia, membuat tubuh tidak mampu melawan efek toksik seoptimal ketika muda. Oleh karena itu, simpanlah tape singkong di tempat sejuk dan kering, dan konsumsi dalam waktu maksimal 2 hingga 3 hari. 2. Bawang merah, umbi penyimpan racun tersembunyi. Bawang merah yang disimpan di kulkas mengalami transformasi dari bumbu penyedap yang kaya manfaat menjadi sumber toksin berbahaya yang mengancam kesehatan jangka panjang. Struktur seluler bawang merah kaya akan senyawa sulfur dan memiliki kadar air atau moisture content yang cukup tinggi. Kondisi ini membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan secara tiba-tiba.
Ketika disimpan di kulkas, bawang merah akan menyerap kelembapan berlebihan dari udara dingin, menyebabkan teksturnya menjadi lembek, dan yang paling kritis, menciptakan kondisi anaerob atau kurang oksigen yang sempurna untuk pertumbuhan jamur patogen yang berbahaya. Jamur yang paling berbahaya yang sering tumbuh pada bawang merah di kulkas adalah spesies dari genus Penicillium dan Aspergillus niger. Kedua jenis jamur ini menghasilkan zat beracun yang disebut mycotoxin, yaitu metabolit sekunder yang dikenal bersifat karsinogenik atau pemicu kanker, dan neurotoksik, yaitu merusak sistem syaraf. Mycotoxin memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus kulit bawang yang tipis dan mengkontaminasi seluruh bagian umbi, bahkan bagian yang tampak masih segar dan belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan sekalipun. Konsentrasi mycotoxin ini akan terus meningkat secara drastis seiring lamanya penyimpanan di suhu dingin. Konsumsi bawang merah yang telah terkontaminasi mycotoxin secara rutin, meskipun dalam jumlah sedikit, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan serius. Mycotoxin bekerja di tingkat seluler, terutama dengan cara mengikat DNA di dalam inti sel, menyebabkan kerusakan kromosom dan memicu mutasi genetik yang merupakan langkah awal pembentukan sel kanker. Proses karsinogenesis ini terjadi secara diam-diam, tanpa gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga seringkali baru disadari ketika kanker sudah memasuki stadium lanjut. Yang lebih berbahaya lagi, mycotoxin memiliki sifat kumulatif, artinya setiap paparan akan terakumulasi dan sulit dieliminasi secara sempurna oleh sistem detoksifikasi alami tubuh. Simpanlah bawang merah di tempat yang berventilasi baik, sejuk dan gelap, bukan di kulkas. 3. Semangka utuh. Buah surga yang berubah menjadi neraka. Semangka utuh, buah yang identik dengan kesegaran dan kesehatan, justru mengalami proses degradasi yang sangat kompleks dan berbahaya bagi kesehatan ketika disimpan di kulkas. Suhu dingin yang ekstrim menghentikan proses pematangan alami semangka. Proses pematangan ini yang masih berlangsung bahkan setelah buah dipetik, melibatkan sintesis nutrisi penting seperti likopen, beta-karoten, dan antioksidan vital lainnya yang berfungsi sebagai pelindung alami tubuh terhadap radikal bebas penyebab kanker. Ketika proses ini terhenti, semangka tidak hanya kehilangan nilai nutrisinya, tetapi juga mengalami perubahan biokimia yang menghasilkan senyawa yang justru bersifat prooksidan berbahaya. Perubahan paling signifikan terjadi pada struktur seluler daging semangka. Suhu dingin menyebabkan pecahnya dinding sel, sel lysis, melepaskan enzim-enzim yang seharusnya tetap terisolasi di dalam kompartemen seluler. Enzim-enzim seperti peroksidase dan polifenol oksidase yang terlepas akan bereaksi dengan oksigen, menghasilkan senyawa seperti quinon dan aldehid yang dikenal bersifat mutagenik. Senyawa-senyawa ini memiliki kemampuan untuk merusak DNA sel-sel epitel saluran pencernaan, memicu inflamasi kronis yang dapat berkembang menjadi kanker kolorektal, terutama di usus besar. Dampak lain yang lebih menakutkan adalah yang terjadi pada kandungan gula alami semangka. Proses fermentasi spontan dapat terjadi di lingkungan dingin dan lembab kulkas, mengubah fruktosa dan glukosa menjadi alkohol seperti metanol dan etanol. Metanol adalah racun saraf atau neurotoksin yang sangat berbahaya, dapat menyebabkan kebutaan permanen, kerusakan otak, bahkan kematian dalam dosis tinggi. Meskipun konsentrasi metanol dalam semangka yang disimpan di kulkas relatif rendah, konsumsi rutin dalam jangka panjang dapat menyebabkan akumulasi yang berbahaya, terutama bagi lansia yang fungsi metabolismenya sudah menurun dan tidak efisien dalam mengolah metanol. Yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa perubahan berbahaya ini seringkali terjadi tanpa tanda-tanda visual yang jelas. Semangka yang sudah terkontaminasi senyawa prooksidan dan metanol masih terlihat segar, memiliki warna yang menarik dan rasa yang relatif normal. Hal ini membuat banyak orang, khususnya lansia, tidak menyadari bahwa mereka sedang mengkonsumsi bom waktu biokimia yang dapat meledak menjadi penyakit mematikan di kemudian hari. Simpanlah semangka utuh di suhu ruang hingga siap dikonsumsi. 4. Kopi bubuk. Stimulan yang berubah menjadi karsinogen. Kopi bubuk yang disimpan di kulkas mengalami degradasi kualitas yang sangat ekstrim dan berbahaya bagi kesehatan, jauh melampaui masalah sekedar kehilangan aroma. Sifat higroskopis kopi bubuk membuatnya sangat mudah menyerap kelembapan dan yang lebih parah, menyerap bau dan spora jamur dari makanan lain di dalam kulkas.
Proses absorpsi kelembapan ini menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan jamur Aspergillus dan Penicillium, yang menghasilkan okratoksin A, salah satu mikotoksin paling karsinogenik yang dikenal dalam dunia medis. Okratoksin A yang terbentuk pada kopi bubuk memiliki karakteristik yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Toksin ini bersifat termostabil atau heat stable, artinya tidak akan rusak dan terurai meskipun kopi diseduh dengan air panas bersuhu 100 derajat Celcius. Setiap kali kita menyeduh kopi yang terkontaminasi, kita sebenarnya sedang mengkonsumsi racun murni yang langsung diserap oleh saluran pencernaan. Okratoksin A bekerja dengan cara yang sangat merusak, dia mengikat protein dalam ginjal dan hati, menyebabkan kerusakan struktural sel yang irreversibel dan memicu pembentukan tumor ganas di organ-organ tersebut. Penelitian epidemiologi menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara konsumsi mikotoksin dengan peningkatan resiko kanker ginjal, kanker hati, dan kanker kandung kemih. Yang lebih mengerikan lagi, okratoksin A memiliki periode waktu paruh yang sangat panjang dalam tubuh manusia, mencapai 35 hari. Artinya, toksin ini akan terus terakumulasi dalam organ-organ vital selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum akhirnya memanifestasikan diri menjadi penyakit kanker yang agresif. Akumulasi ini adalah ancaman laten. Bagi para lansia yang gemar mengkonsumsi kopi setiap hari, resiko paparan okratoksin A dari kopi bubuk yang disimpan di kulkas sangatlah tinggi. Sistem metabolisme yang sudah melambat membuat eliminasi toksin menjadi tidak efisien. Di sisi lain, fungsi ginjal dan hati yang menurun memperparah akumulasi racun dalam tubuh. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya, di mana setiap tegukan kopi yang seharusnya memberikan energi dan kesegaran justru menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup. Simpanlah kopi bubuk dalam wadah kedap udara di suhu ruang, jauh dari kelembaban. 5. Daun kemangi, herbal penyembuh yang berubah menjadi racun. Daun kemangi, yang dikenal sebagai herbal penyembuh dengan aroma khas, mengalami proses destruksi yang sangat cepat dan berbahaya ketika disimpan di kulkas. Struktur seluler daun kemangi yang tipis dan kaya akan minyak atsiri membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan suhu mendadak. Ketika dimasukkan ke dalam kulkas, sel-sel daun akan mengalami lisis atau pecah akibat kristalisasi air intraseluler. Proses ini melepaskan enzim-enzim destruktif yang menyebabkan daun cepat menghitam, layu, dan yang paling berbahaya, terjadi kehilangan drastis pada minyak atsiri alami yang justru merupakan komponen terpenting untuk kesehatan. Hilangnya minyak atsiri dari daun kemangi bukan hanya masalah kehilangan aroma dan rasa. Minyak atsiri mengandung senyawa seperti eugenol, linalol, dan estragole yang berfungsi sebagai pertahanan antimikroba dan antioksidan alami daun. Ketika senyawa-senyawa pelindung ini hilang, daun kemangi menjadi sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan jamur Rhizopus yang dapat menghasilkan aflatoksin. Konsumsi daun yang terkontaminasi mikroba ini dapat memicu keracunan makanan serius, terutama pada lansia yang memiliki sistem imun yang lebih lemah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi terbentuknya senyawa nitrosamin pada daun kemangi yang disimpan di kulkas dalam waktu lama. Nitrosamin terbentuk dari reaksi antara nitrit yang secara alami terdapat pada daun hijau dengan amina sekunder dalam kondisi pH yang asam dan suhu yang tidak stabil seperti di kulkas. Senyawa nitrosamin adalah karsinogen kelas 1 menurut International Agency for Research on Cancer (IARC) milik WHO dengan potensi menyebabkan kanker lambung, kanker esofagus, dan kanker hati yang sangat mematikan. Konsentrasi nitrosamin terus meningkat seiring lamanya penyimpanan, mencapai level yang sangat berbahaya setelah 48 jam disimpan. Konsekuensi kesehatan dari konsumsi daun kemangi yang salah simpan ini sangatlah serius, terutama bagi populasi lansia. Nitrosamin yang terakumulasi dalam lambung akan bereaksi dengan asam lambung, membentuk senyawa reaktif yang dapat menyebabkan mutasi genetik pada sel-sel mukosa lambung, memicu proses karsinogenesis yang dapat berkembang menjadi adenokarsinoma gastrik dalam waktu relatif singkat. Untuk menghindari ancaman ini, gunakan daun kemangi secepat mungkin setelah dibeli, atau simpan di suhu ruang dengan tangkai terendam air. 6. Minyak zaitun, cairan emas yang berubah menjadi racun mematikan. Minyak zaitun, atau disebut juga sebagai olive oil, yang sering dijuluki sebagai cairan emas karena manfaat kesehatannya, mengalami perubahan struktur molekuler yang drastis dan berbahaya ketika disimpan di kulkas.
Minyak ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sensitif terhadap suhu rendah. Suhu kulkas menyebabkan lemak tak jenuh ini mengalami kristalisasi dan pembekuan parsial yang dikenal sebagai fat solidification. Proses ini tidak hanya mengubah tekstur minyak menjadi keruh dan menggumpal, tetapi yang jauh lebih berbahaya, memicu reaksi oksidasi yang menghasilkan aldehid dan keton toksik. Senyawa-senyawa hasil oksidasi ini bersifat hepatotoksik, merusak hati, dan karsinogenik, pemicu kanker. Dengan kemampuan merusak membran sel hati dan memicu pembentukan radikal bebas dalam jumlah masif. Kerusakan paling signifikan terjadi pada komponen antioksidan alami minyak zaitun, terutama vitamin E, polifenol, dan squalen. Suhu dingin justru mengaktifkan enzim lipoksigenase yang akan memecah ikatan molekuler antioksidan, mengubahnya menjadi prooksidan yang berbahaya bagi tubuh. Prooksidan ini bekerja dengan cara mencuri elektron dari sel-sel sehat, memicu reaksi oksidatif yang merusak DNA, protein, dan lipid membran sel. Proses ini dikenal sebagai oksidatif stres atau stres oksidatif, yang merupakan pemicu utama berbagai penyakit degeneratif dan kanker. Yang lebih menakutkan adalah potensi pembentukan senyawa 4-hidroksinonenal atau 4-HNE yang terjadi ketika minyak zaitun teroksidasi di kulkas dalam jangka waktu tertentu. 4-HNE adalah aldehid sitotoksik yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus blood-brain barrier dan mengakumulasi di jaringan otak. Senyawa berbahaya ini terlibat kuat dalam patogenesis berbagai penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan demensia. Peningkatan konsentrasi 4-HNE dalam otak dapat menyebabkan kematian neuron dan kerusakan kognitif yang irreversibel. Bagi lansia yang rutin mengkonsumsi minyak zaitun yang telah disimpan di kulkas, resiko kesehatan yang dihadapi sangatlah kompleks dan multifaktor. Selain meningkatkan risiko kanker dan penyakit neurodegeneratif, konsumsi minyak zaitun teroksidasi juga dapat menyebabkan aterosklerosis akselerata atau pengerasan pembuluh darah cepat dan peradangan sistemik kronis. Kombinasi faktor-faktor ini membuat tubuh lansia menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup. Selalu simpan minyak zaitun dalam botol kaca gelap di tempat yang sejuk dan gelap, jauh dari kulkas. 7. Coklat hitam, superfood yang berubah menjadi silent killer. Coklat hitam, yang sering dianggap sebagai superfood karena kekayaan antioksidannya, mengalami fenomena fat bloom atau pembentukan lapisan putih di permukaannya ketika disimpan di kulkas. Fenomena ini sebenarnya adalah indikator kerusakan struktur molekuler yang sangat serius. Fat bloom terjadi ketika kristal lemak kakao mengalami polimorfisme atau perubahan bentuk akibat fluktuasi suhu antara dingin kulkas dan hangat suhu ruang saat dibuka. Proses ini menyebabkan migrasi lemak ke permukaan, merusak tekstur dan rasa. Namun yang paling berbahaya adalah degradasi flavonoid dan antioksidan alami yang seharusnya memberikan manfaat kesehatan vital. Kerusakan antioksidan dalam coklat hitam yang disimpan di kulkas memiliki implikasi kesehatan yang sangat serius. Flavonoid seperti epikatechin dan katechin yang seharusnya melindungi pembuluh darah dan mencegah kanker justru mengalami oksidasi dan berubah menjadi quinon reaktif. Quinon adalah senyawa elektrofilik yang dapat bereaksi dengan protein dan DNA di dalam sel-sel tubuh, menyebabkan kerusakan genetik dan memicu proses mutagenesis. Akumulasi quinon dalam tubuh jangka panjang dapat meningkatkan resiko kanker kolorektal, kanker payudara, dan melanoma secara signifikan. Fluktuasi suhu yang terjadi setiap kali kulkas dibuka dan ditutup menyebabkan coklat hitam mengalami thermal shock berulang. Kondisi ini dapat memicu pembentukan senyawa akrilamid dan furan yang merupakan karsinogen kelas 2A menurut WHO. Akrilamid terbentuk dari reaksi antara asparagin dan gula pereduksi dalam kondisi suhu rendah yang tidak stabil. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk merusak sistem saraf pusat dan memicu pembentukan tumor di berbagai organ tubuh, terutama ginjal, testis, dan kelenjar tiroid. Bahaya ini jarang disadari oleh konsumen. Konsumsi coklat hitam yang disimpan di kulkas secara rutin juga berpotensi menyebabkan sindrom metabolik dan resistensi insulin pada lansia.
Trans fat yang terbentuk akibat kerusakan struktur lemak kakao akan mengacaukan metabolisme glukosa dan lipid, menyebabkan peningkatan kadar gula darah, kolesterol jahat, dan trigliserida. Kondisi internal ini menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk pertumbuhan sel kanker, terutama kanker pankreas dan kanker hati yang memiliki prognosis sangat buruk pada populasi lansia. Simpan coklat hitam di tempat yang sejuk dan kering, bukan di kulkas. 8. Kentang, umbi penyelamat yang berubah menjadi pembunuh tersembunyi. Kentang, sumber karbohidrat utama bagi banyak orang, mengalami proses yang disebut cold-induced sweetening, atau perubahan pati menjadi gura ketika disimpan di kulkas. Proses ini dipicu oleh aktivitas enzim amilase pada suhu rendah. Sekilas, ini mungkin membuat kentang terasa lebih manis. Namun inilah awal dari transformasi mematikan yang akan terjadi ketika kentang tersebut diolah. Gula yang terbentuk dari proses cold-induced sweetening adalah gula preduksi atau fruktosa dan glukosa yang sangat reaktif terhadap panas tinggi. Ketika kentang manis ini digoreng, dipanggang, atau dimasak pada suhu tinggi, akan terjadi reaksi Maillard yang menghasilkan akrilamid dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Akrilamid adalah senyawa karsinogenik yang telah terbukti kuat menyebabkan kanker pada berbagai organ tubuh. Penelitian epidemiologi menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara konsumsi akrilamid dengan peningkatan resiko kanker ovarium, kanker endometrium, kanker ginjal, dan kanker kandung kemih. Yang lebih menakutkan, konsentrasi akrilamid dalam kentang yang disimpan di kulkas, kemudian digoreng, bisa mencapai 10 hingga 50 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kentang segar yang langsung digoreng. Artinya, setiap potong kentang goreng yang berasal dari kentang yang disimpan di kulkas setara dengan mengkonsumsi ratusan batang rokok dalam sekali makan. Selain akrilamid, proses penyimpanan kentang di kulkas juga memicu pembentukan solanin dan cakonin, yaitu glikoalkaloid beracun yang diproduksi sebagai mekanisme pertahanan alami kentang terhadap stres lingkungan. Suhu dingin dipersepsikan oleh kentang sebagai ancaman, sehingga produksi alkaloid toksik ini meningkat drastis. Solanin dan cakonin bersifat neurotoksik dan hemolitik, dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, destruksi sel darah merah, dan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan koma bahkan kematian. Gejala keracunan solanin meliputi mual, muntah, diare, dan sakit kepala. Bagi lansia, konsumsi kentang yang salah simpan memiliki resiko yang jauh lebih tinggi karena beberapa faktor. Pertama, fungsi detoksifikasi hati yang sudah menurun membuat eliminasi akrilamid dan solanin menjadi tidak efisien. Kedua, sistem saraf yang sudah rapuh membuat lansia lebih sensitif terhadap efek neurotoksik alkaloid kentang. Kombinasi faktor-faktor ini membuat kentang yang seharusnya menjadi sumber karbohidrat sehat justru berubah menjadi bom waktu yang mematikan. 9. Tomat, buah cinta yang berubah menjadi sumber malapetaka. Tomat, sering disebut sebagai love apple, mengalami kerusakan struktur seluler yang sangat kompleks dan berbahaya bagi kesehatan ketika disimpan di kulkas. Suhu dingin menyebabkan pecahnya dinding sel tomat, melepaskan enzim pektinase dan selulase yang akan mendegradasi struktur jaringan buah. Proses ini tidak hanya membuat tomat kehilangan tekstur dan rasa, tetapi juga memicu pelepasan senyawa-senyawa bioaktif yang seharusnya tetap stabil di dalam sel. Lycopene, antioksidan utama dalam tomat, mengalami isomerisasi dari bentuk trans yang sangat bermanfaat menjadi bentuk cis yang justru bersifat prooksidan dan dapat memicu kerusakan DNA. Degradasi lycopene dalam tomat yang disimpan di kulkas memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi kesehatan. Lycopene yang rusak akan bereaksi dengan oksigen, membentuk epoksida dan aldehyde reaktif yang bersifat mutagenik. Senyawa-senyawa ini memiliki kemampuan untuk merusak membran sel dan memicu inflamasi kronis pada saluran pencernaan. Yang lebih berbahaya lagi, tomat yang disimpan di kulkas mengalami peningkatan produksi etilen yang memicu pembentukan senyawa volatile organic compounds seperti heksanal dan heptanal. VOCs ini bersifat hepatotoksik dan dapat menyebabkan kerusakan hati progresif yang terjadi secara diam-diam. Perubahan pH tomat akibat penyimpanan di kulkas juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan bakteri patogen seperti Listeria monocytogenes dan Clostridium perfringens.
Bakteri-bakteri ini menghasilkan enterotoksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan serius, terutama pada lansia dengan sistem imun yang lemah. Enterotoksin bekerja dengan cara merusak sabungan ketat atau tight junction pada epitel usus, menyebabkan peningkatan permeabilitas usus atau leaky gut syndrome yang memungkinkan translokasi bakteri dan toksin ke dalam sirkulasi sistemik, memicu infeksi berat. Yang paling mengkhawatirkan adalah pembentukan histamin dalam tomat yang disimpan di kulkas akibat aktivitas bakteri dekarboksilase. Histamin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan reaksi alergi sistemik, bronkospasme, dan pada kasus ekstrim dapat memicu shock anafilaksis yang mengancam nyawa. Bagi lansia dengan riwayat alergi atau asma, konsumsi tomat yang disimpan di kulkas dapat menjadi trigger yang sangat berbahaya untuk serangan asma akut atau reaksi alergi berat. Selalu simpan tomat di suhu ruang dengan tangkai menghadap ke bawah. Setelah memahami bahaya-bahaya mengerikan dari 9 makanan yang salah disimpan di kulkas, kini saatnya kita membahas solusi dan saran praktis untuk melindungi kesehatan keluarga tercinta. Sebagai seorang ahli, saya ingin memberikan panduan komprehensif yang dapat langsung Anda terapkan di rumah. Tape singkong. Simpanlah di tempat sejuk dan kering dengan suhu ruang 25–28 derajat Celcius dalam wadah tertutup rapat. Konsumsi dalam waktu maksimal 2–3 hari setelah pembuatan. Bawang merah. Sebaiknya disimpan di tempat yang berventilasi baik, jauh dari sinar matahari langsung, dalam keranjang anyaman atau jaring. Hindari wadah plastik yang dapat menimbulkan kondensasi dan kelembaban tinggi. Semangka utuh. Dapat disimpan di suhu ruang hingga 2 minggu, baru dipotong ketika akan dikonsumsi. Setelah dipotong, bagian yang tersisa boleh disimpan di kulkas maksimal 3–4 hari dalam wadah tertutup. Kopi bubuk. Simpan selalu dalam kemasan kedap udara di suhu ruang, jauh dari kompor atau sumber panas. Hindari kulkas sama sekali. Daun kemangi. Sebaiknya dikonsumsi segera setelah pembelian. Jika terpaksa harus menyimpan, letakkan tangkai dalam segelas air di suhu ruang seperti bunga. Minyak zaitun. Simpan di tempat gelap dan sejuk, bukan kulkas, dalam botol kaca berwarna gelap untuk mencegah oksidasi. Coklat hitam. Simpan di tempat yang sejuk dan kering dengan suhu stabil antara 18–20 derajat Celcius. Hindari fluktuasi suhu yang memicu fat bloom. Kentang. Harus disimpan di tempat gelap, sejuk dan berventilasi baik dalam kantong kertas atau keranjang anyaman. Jangan pernah menyimpan kentang berdekatan dengan bawang atau buah yang menghasilkan gas etilen. Tomat. Sebaiknya disimpan di suhu ruang dengan bagian tangkai menghadap ke bawah dan konsumsi dalam 3–5 hari setelah matang. Kopi. Lansia sebaiknya membatasi konsumsi maksimal 2 cangkir kecil per hari, sekitar 200 mg kafein. Daun kemangi. Batasi maksimal 5–7 helai per hari, terutama bagi lansia dengan riwayat asam lambung tinggi. Minyak zaitun. Cukup 1–2 sendok makan per hari sebagai suplemen atau dressing. Coklat hitam, minimal 70% kakao, aman dikonsumsi 1–2 kotak kecil per hari, sekitar 20–30 gram, untuk mendapatkan manfaat antioksidan tanpa kelebihan gula. Panduan khusus kentang. Untuk lansia, konsumsi kentang sebaiknya direbus atau dikukus. Hindari menggoreng atau memanggang pada suhu tinggi untuk meminimalkan pembentukan akrilamid. Panduan khusus tomat. Bagi lansia dengan gangguan asam lambung, batasi konsumsi tomat maksimal 1 buah sedang per hari dan sebaiknya dikonsumsi setelah makan, bukan dalam kondisi perut kosong. Untuk membantu tubuh mengeliminasi toksin yang mungkin sudah terakumulasi dari kebiasaan lama, terapkan tips berikut. Konsumsi air putih minimal 8–10 gelas per hari. Tambahkan jus lemon di pagi hari untuk meningkatkan fungsi detoksifikasi hati. Konsumsi makanan kaya antioksidan seperti brokoli, bayam, blueberry, dan teh hijau. Bagi lansia, lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membantu proses eliminasi toksin melalui keringat. Dari pembahasan mendalam yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan sederhana dalam menyimpan makanan dapat memberikan dampak kesehatan yang sangat serius,
bahkan lebih berbahaya dari merokok. 9 makanan yang kita bahas, tapi singkong, bawang merah, semangka utuh, kopi bubuk, daun kemangi, minyak zaitun, coklat hitam, kentang, dan tomat, semuanya mengalami transformasi kimia berbahaya ketika disimpan di kulkas, menghasilkan senyawa karsinogenik seperti aflatoksin, akrilamid, nitrosamin, dan berbagai toksin lainnya. Penting untuk dipahami bahwa dampak negatif ini tidak langsung terasa, melainkan terakumulasi dalam tubuh selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memanifestasikan diri menjadi penyakit serius seperti kanker. Bagi populasi lansia, resiko ini semakin tinggi karena sistem detoksifikasi dan imunitas yang sudah menurun sehingga tubuh tidak mampu melawan efek toksik secara optimal. Solusi yang telah kita bahas bukanlah sesuatu yang sulit atau mahal untuk diterapkan. Cukup dengan mengubah cara penyimpanan makanan dari kulkas ke tempat yang sesuai dengan karakteristik masing-masing makanan, kita sudah dapat mengurangi resiko kesehatan secara drastis. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam menerapkan pola penyimpanan yang benar dan membatasi konsumsi sesuai dengan takaran yang aman bagi lansia. Ingatlah bahwa kesehatan adalah investasi terbaik dalam hidup Anda. Apakah selama ini Anda masih menyimpan makanan-makanan berbahaya ini di kulkas? Sudahkah Anda menyadari betapa seriusnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan sederhana yang selama ini dianggap aman? Saya yakin setelah menonton video ini, perspektif Anda tentang penyimpanan makanan akan berubah total. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengancam kesehatan keluarga tercinta. Mulai hari ini juga, lakukan perubahan besar dalam cara menyimpan makanan di rumah Anda. Keluarkan 9 makanan berbahaya ini dari kulkas. Simpan di tempat yang tepat sesuai panduan yang telah saya berikan. Jangan tunggu sampai terlambat. Informasi berharga ini tidak boleh Anda simpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman, tetangga, dan kerabat lansia lainnya. Jadilah agen perubahan yang menyelamatkan nyawa orang-orang terkasih dari bahaya tersembunyi di kulkas mereka. Jangan lupa untuk like video ini jika informasinya bermanfaat bagi Anda dan keluarga, subscribe ke channel Sahabat Sehat Lansia, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan terbaru dan terpercaya dari kami. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk belajar bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kesehatan dimulai dari keputusan kecil yang kita buat setiap hari.